Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Mendengar suara yang perlahan terdengar di atas tanah terbuka, langkah kaki Xiaoyan yang hendak menuruni tangga tiba-tiba berhenti. Dengan punggung menghadap ke alun-alun, dia mengangkat kepalanya dan menarik napas panjang. Tinju di dalam lengan bajunya terkepal erat. Di pohon besar, alis Hai Bodong bergeser saat dia mengerutkan kening dengan saksama. Tatapannya mengarah ke tengah alun-alun. Saat itu, ekspresi Yun Leng dan yang lainnya tampak sedikit aneh. Sialan, apakah dia telah dikenali oleh seseorang? Hai Bodong dengan lembut bergumam. Doki yang kuat di dalam tubuhnya diam-diam mulai beredar. Saat suara Yun Leng jatuh, banyak tatapan di tanah terbuka sekali lagi dilemparkan ke punggung kurus orang yang akan menuruni tangga. Nalan Yanran menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat punggung Xiaoyan dengan sepasang mata yang rumit. Segera, dia berbalik dan berbicara dengan Yun Leng dan yang lainnya. Tetua pertama, dalam pertarungan hari ini, Yanran memang lebih lemah darinya. Yanran, ini tidak ada hubungannya dengan pertarunganmu. Kamu harus minggir untuk saat ini. Yun Leng melambaikan tangannya. Ekspresinya tiba-tiba tampak serius. Melihat ekspresi Yun Leng, Nalan Yanran terkejut sesaat. Dia ragu-ragu sejenak tetapi pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya, menyeret tubuhnya yang terluka dan perlahan mundur ke samping. Murid Mystic Cloud Sekte yang berada di tempat itu buru-buru berdiri dan memberikan tempat duduk mereka padanya. Apa itu? Fama dan yang lainnya di pohon besar agak bingung ketika dihadapkan pada perubahan situasi yang tiba-tiba ini. Mereka bertukar pandang dan wajah mereka semua dipenuhi dengan keraguan. Jangan bilang kalau Mystic Cloud Sekte berniat memaksanya tetap tinggal setelah kalah dalam pertarungan. Kata Jia Xingtian, mereka seharusnya tidak berani melakukan hal bodoh seperti itu karena itu hanya akan menyebabkan Mystic Cloud Sekte menurunkan reputasinya. Fama menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Hai Bodong di belakangnya dan bertanya dengan ragu, "Hai tua, apakah ada yang salah denganmu?" Karena Fama adalah seorang alkemis, persepsi spiritualnya secara komparatif lebih kuat daripada Jia Xingtian. Oleh karena itu, dia sangat sensitif dan bisa merasakan Doki tiba-tiba mengalir dengan gejolak di dalam tubuh Hai Bodong. Tidak apa. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sembarangan. Tatapannya, bagaimanapun, menatap tajam ke punggung Xiaoyan. Jika identitasnya terungkap hari ini, akan ada beberapa masalah. Setelah suara Yun Leng jatuh, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Hanya ada tatapan tak terhitung jumlahnya yang dipalsukan dengan keraguan, terfokus pada sosok hitam, yang tidak membuat gerakan sedikit pun. Yun Leng menatap tajam ke punggung kurus dan riak samar Doki mulai muncul di telapak tangannya. Begitu Xiaoyan melakukan tindakan untuk melarikan diri, dia akan segera menghentikannya. Suasana lapangan terbuka yang tenang membuat depresi dan aneh. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat. Akhirnya, punggung yang tampak seperti patung batu yang kokoh bergerak sedikit. Saat sosok itu bergerak, mata Yun Leng juga perlahan menyipit. Tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti elang yang akan terjun ke depan dan menangkap mangsanya. Apakah ada yang salah, Tetua Yun Leng? Suara acuh tak acuh yang tiba-tiba muncul, akhirnya memecah kesunyian alun-alun. Itu juga menyebabkan Yun Leng, yang mencondongkan tubuh sedikit ke depan membuat tubuhnya kaku. Sekali lagi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun berubah. Namun, mereka semua saat ini berkumpul di tubuh Yun Leng. Selain beberapa orang, sebagian besar murid Mystic Cloud Sekte tidak jelas mengapa Yun Leng tiba-tiba menghentikan Xiaoyan dengan suaranya pada saat ini. Yun Leng perlahan berdiri sambil menjadi pusat perhatian. Tatapannya gelap dan sengit saat menatap Xiaoyan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Saya ingin tahu apakah Tuan Xiaoyan telah mendengar berita tentang diaken eksternal Mystic Cloud Sekte, Mo Cheng dari klan Mo Sekarat beberapa bulan yang lalu." Setelah Yun Leng mengucapkan kata-kata ini,
bisikan pribadi mulai segera menyebar ke seluruh tempat terbuka. Posisi Mo Cheng dalam Mystic Cloud Sect tidak rendah. Selain itu, dia memiliki metode sosialisasi yang luar biasa. Ini mengakibatkan dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan anggota Mystic Cloud Sect. Saat itu, ketika dia meninggal, keributan muncul di dalam sekte. Tim penegak hukum bahkan telah dikirim ke kota Yan untuk menyelidiki. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, bagaimanapun, mereka hanya tahu bahwa dua orang yang sangat kuat dan misterius telah muncul dan membunuh Mo Cheng. Namun, Mystic Cloud Sekte tidak memiliki banyak informasi mengenai dua orang misterius itu. Oleh karena itu, kematian Mo Cheng menjadi duri di hati beberapa sesepuh yang memiliki hubungan cukup baik dengan Mo Cheng. Namun, pada saat seperti itu, Yun Leng tiba-tiba mengangkat masalah ini. Itu tidak diragukan lagi tidak relevan. Mungkinkah dia mengira orang yang membunuh Mo Cheng adalah Xiao Yan? Saat pikiran ini melintas di hati mereka, semua orang merasa itu agak lucu. Perlu diketahui bahwa Mo Cheng telah melangkah ke kelas Dowling selama bertahun-tahun. Xiao Yan, di sisi lain, paling banyak adalah Dadosi. Kesenjangan antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Bagaimana Xiao Yan bisa terkait dengan masalah itu? Yun Leng mengabaikan percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan saksama dan menunggu jawabannya. Tangan Xiao Yan sedikit gemetar di balik lengan bajunya. Dia mengerutkan bibirnya dan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Menekan detak jantungnya yang intens, Xiao Yan perlahan berbalik dan sekali lagi menghadapi murid-murid Mystic Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di dalam alun-alun besar. Sebuah suara yang membawa nada acuh tak acuh seperti angin yang bergema di tanah terbuka. Penatua Yun Leng, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Jangan bilang kalau menurutmu Mo Cheng sebenarnya dibunuh olehku. Petik 2. Apakah begitu? Yun Leng tertawa pelan. Dia menunjuk ke Gye di sampingnya dan suara rendah dalam terdengar. Yanran dan Gye secara kebetulan berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Mo Cheng saat itu. Oleh karena itu, mereka juga hadir. Selama waktu itu, Gye secara pribadi bertukar pukulan dengan orang misterius itu dan melihat wajah pihak lain selama mereka bertarung. Namun, dia hanya melihatnya sekilas jadi itu sedikit kabur. Karena ini beberapa saat yang lalu dia berani mengatakan dengan pasti bahwa orang misterius itu. Apakah kamu, Xiao Yan? Mata Yun Leng membelalak saat dia menjerit keras dan keras. Diam. Keheningan yang mematikan. Atmosfer orang-orang di dalam alun-alun besar tampaknya telah memadat. Ekspresi wajah semua orang menegang saat ini. Banyak tatapan tumpul yang dengan bodohnya menatap Yun Leng, yang wajahnya benar-benar tegas. Pikiran mereka, yang pada awalnya bekerja, perlahan-lahan berhenti beroperasi di bawah kata-kata ini yang seperti ledakan yang mengguncang bumi. Di pohon besar itu, Fama dan Jia Xingtian juga terpana oleh kata-kata Yun Leng. Ketika masalah di kota Yan terjadi saat itu, Jia Xingtian secara pribadi bergegas. Oleh karena itu, dia tahu bahwa orang misterius yang telah membunuh Mo Cheng saat itu pasti memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Jika memang Xiao Yan yang membunuh Mo Cheng, bukankah itu berarti dia benar-benar sudah berada di level yang sama dengan mereka? Seorang pria muda di masa remajanya, yang masih berada di tahap antara masa muda dan seorang pemuda adalah seorang Do Huang. Bahkan jika seseorang mulai berlatih di dalam rahim ibunya, hal seperti itu sangatlah mustahil. Keduanya saling bertukar pandang. Alis mereka disatukan. Meskipun mereka jelas tahu bahwa dugaan Xiao Yan sebagai orang misterius itu sangat lucu, pengalaman mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para murid Mystic Cloud Sekte. Kata-kata Yun Leng ini mungkin tampak sangat lucu, tetapi dengan statusnya, apakah dia akan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu tanpa dasar? Dengan kata lain, apakah dia benar-benar memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiao Yan adalah orang yang membunuh Mo Cheng? Jika itu benar, bukankah tampaknya anak kecil ini terlalu menakutkan? Di belakang Fama dan Jia Xingtian yang dipenuhi dengan keraguan di hati mereka,
Nalan Jie, Mu Cheng, dan yang lainnya sama-sama memasuki keadaan bingung pada saat ini. Kata-kata Yunleng benar-benar pukulan yang terlalu banyak bagi mereka. Jika apa yang dikatakan Yunleng benar, bukankah itu berarti kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini hanyalah puncak gunung es? Di bawah atmosfer yang memadat dari seluruh tempat, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tatapannya perlahan menyapu alun-alun. Setiap ekspresi kusam setiap orang terserap ke matanya. Untuk waktu yang lama, tatapannya berhenti pada Nalan Yanran, yang wajah cantiknya benar-benar tercengang. Dia tiba-tiba tertawa, mengalihkan pandangannya ke arah Yunleng dan berkata, "Penatua Yunleng, saya benar-benar merasa sangat menyesal atas kematian di agen sekte Anda, Mo Cheng. Namun, ini tidak berarti bahwa Anda dapat secara sembarangan memfitnah siapapun. Semua orang tahu bahwa Mo Cheng berada di level Dowling. Saat itu, orang misterius telah membunuhnya dengan cara yang sangat cepat dan lugas. Dari semua ini, tampaknya kekuatan yang terakhir setidaknya harus berada di sekitar kelas doang. Jangan bilang kalau menurutmu aku punya kekuatan seperti itu. Jika itu masalahnya, adapun bukti yang Anda sebutkan, itu hanyalah cerita sepihak GY. Hanya dengan ini, Anda benar-benar menilai saya sebagai orang yang membunuh Mo Cheng. Bukankah ini sedikit terlalu lucu?" Petik 2. Yunleng dengan dingin memperhatikan Xiao Yan yang tersenyum. Dia juga tahu bahwa Xiao Yan akan membebaskan dirinya dengan cara ini. Sejujurnya, jika GY tidak menggunakan hidupnya untuk menjamin kata-katanya, bahkan Yunleng sendiri tidak berani menjamin bahwa Xiao Yan benar-benar orang misterius itu. Bagaimanapun, keduanya pada dasarnya terpisah sejauh surga dan bumi. Bagaimana mereka bisa dikaitkan satu sama lain? Saat dia menghela nafas di dalam hatinya, Yunleng mengingat sikap GY yang ketakutan sebelumnya, yang tampaknya bukan hanya tindakan belaka. Hatinya sekali lagi menjadi tenang. Tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Nalan Yanran yang berada di samping, dia berkata dengan suara yang dalam, "Yanran, kamu juga hadir saat itu. Meskipun Anda tidak melihat penampilan pihak lain, Anda setidaknya harus tahu sesuatu tentang sosok atau beberapa poin unik di antara keduanya, bukan?" Petik 2. Kata-kata Yunleng segera menarik semua tatapan di alun-alun ke Nalan Yanran, yang wajah cantiknya masih sedikit pucat. Ini termasuk tatapan Xiao Yan, yang berdiri di tepi alun-alun. Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat Nalan Yanran, yang pikirannya masih seperti pasta, terkejut. Dia perlahan menoleh. Matanya mengamati wajah muda dan lembut yang acuh tak acuh itu. Segera, tatapannya mulai bergerak dengan hati-hati ke tubuh yang terakhir. Saat Nalan Yanran menyapu pandangannya, hati semua orang di tanah terbuka tiba-tiba terangkat. Pada saat seperti itu, kata-kata Nalan Yanran mungkin tidak memiliki dampak yang menentukan, tetapi tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecurigaan Xiao Yan. Suasana alun-alun tenang. Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan berkata, "Tetua pertama, orang misterius saat itu mengenakan jubah yang sangat besar, menutupi sosok aslinya. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengidentifikasi dia." Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Ekspresi Yunleng dan yang lainnya menjadi sedikit jelek. Tepat sekali. Saya baru ingat. Saat itu, orang misterius itu telah menunjukkan semacam api berwarna putih yang sangat menakutkan ketika dia membunuh Mo Cheng. Sebuah suara yang agak tajam tiba-tiba berteriak dari mulut GY yang berwajah merah. Mendengar teriakan GY, ekspresi Fama, Jia Xingtian, Nalan Jie, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Xiao Yan pernah menggunakan api putih yang sangat misterius selama Grand Meeting Alkemis. Pada saat ini, keterkejutan menutupi hati semua orang. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram. Pada saat ini, semua orang sepertinya merasakan sesuatu. Suasana lapangan terbuka sekali lagi sangat sunyi.
Banyak tatapan kaget menatap Xiaoyan yang berdiri di tepi lapangan terbuka. Orang ini, jangan beritahu aku, apakah dia benar-benar orang misterius yang membunuh Mo Cheng saat itu? Jia Xingtian bergumam. Wajahnya yang biasanya tersenyum akhirnya menjadi serius pada saat ini. Itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Namun, Xiaoyan benar-benar menggunakan sejenis api berwarna putih selama Grand Meeting Alkemis. Meskipun nyala api hanya muncul sesaat sebelum menghilang, saya berani menjamin bahwa itu juga harus menjadi jenis api surgawi. Suara lembut Fama mengandung keterkejutan yang sulit disembunyikan. Dua jenis api surgawi yang ada bersama dalam satu tubuh. Astaga, bukankah ini sedikit terlalu gila? Kami masih meninggalkan beberapa hal yang tidak jelas. Hai Bodong menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan di alun-alun. Saat ini, apakah dia akan bertarung dengan Mystic Cloud Sect atau melakukan sesuatu yang lain sepenuhnya bergantung pada kinerja Xiaoyan. Suasana sunyi yang mematikan menutupi seluruh tanah terbuka. Xiaoyan terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba melangkah maju. Saat dia mengambil langkah ini, itu segera menyebabkan sesepuh Mystic Cloud Sekte menegangkan seluruh tubuh mereka. Pingsan Doki yang sebagian disembunyikan mulai menyelimuti mereka. Maaf, saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh manajer urusan GY. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh Mystic Cloud Sekte yang siap untuk mengambil tindakan setiap saat. Alisnya sedikit menyatu dan tubuhnya yang tegang mulai sedikit rileks. Suaranya tenang saat berbicara. Sejujurnya, dia tidak ingin berselisih dengan Mystic Cloud Sect. Faksi besar ini, yang telah berdiri di Kekaisaran Magia selama bertahun-tahun, memiliki dasar yang menyebabkan hati Xiaoyan ketakutan terlepas dari seberapa kuat dia. Oleh karena itu, dia tidak akan sepenuhnya menjadi musuh bersama mereka sampai saat-saat terakhir. Kamu tidak tahu. Mendengar ini, senyum dingin muncul di wajah Yun Leng. Dengan suara tegas, dia berteriak, Xiaoyan, Yan Xiao yang telah menjadi juara setelah berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis adalah penyamaranmu. Dalam hal ini, saya dapat menemukan lebih dari 10 orang sebagai saksi. Apakah Anda pikir Anda bisa menyangkalnya? Petik 2. Xiaoyan diam. Saat itu, untuk mendapatkan tempat juara ketika dia berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis, dia telah mengekspos terlalu banyak kartu truf. Yun Leng, sebagai tetua pertama dari Mystic Cloud Sekte, secara alami memiliki jaringan informasi yang jauh melebihi harapan Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak merasa terkejut jika dia dapat menemukan bukti yang cukup. Sehubungan dengan keheningan Xiaoyan yang mewakili pengakuan yang tenang, sudut mulut Yun Leng terangkat seolah menertawakan. Dia melanjutkan, di Grand Meeting Alkemis, kamu pernah menggunakan sejenis api berwarna putih. Apalagi kekuatannya sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh banyak orang. Saya pikir itu tidak mungkin bohong, bukan? Petik 2. Jumlah orang yang bisa menggunakan api berwarna putih tidak terhitung jumlahnya. Jangan bilang padaku bahwa semua orang ini adalah pembunuh Mo Cheng. Xiaoyan meringkuk bibirnya dan tertawa dingin. Yun Leng dengan dingin berkata, bagi orang lain, menggunakan api putih tidak berarti apa-apa. Namun, dari cerita GY tadi, kecurigaanmu sudah paling besar. Selain itu, Anda bahkan menggunakan jenis api yang sama dengan orang misterius itu. Jika ini semua hanya kebetulan, bukankah jumlahnya terlalu banyak? Petik 2. Pertukaran tit untuk tat menyebabkan kedua orang itu langsung menjadi karakter utama baru di alun-alun. Banyak tatapan dilemparkan pada Xiaoyan. Tatapan banyak murid Mystic Cloud Sekte adalah campuran ketakutan dan keterkejutan. Mereka kesulitan mempercayai bahwa pemuda yang seumuran dengan mereka sebenarnya adalah orang kuat misterius yang dengan mudah membunuh Mo Cheng. Latar belakang Xiaoyan ini agak misterius. Gu He membelai dagunya saat dia perlahan berbicara sambil menatap Xiaoyan.
Saat dia mendengar argumen di antara mereka berdua dan kemudian menghubungkan masalah tersebut dengan api berwarna hijau, dia memahami masalah tersebut dengan lebih jelas di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan Yunleng benar, orang misterius yang mendapat keuntungan dari pertarungan orang lain di gurun yang luas terakhir kali mungkin adalah pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Seorang Do Huang yang bahkan belum berusia 20 tahun. Saat dia memikirkan ini, dia merasakan semacam perasaan yang tidak masuk akal. Sejak kapan menjadi sangat mudah untuk mencapai kelas Do Huang? Bahkan jika dia mengonsumsi pil obat tingkat tinggi setiap hari, pasti tidak mungkin menjadi Do Huang dalam waktu kurang dari 20 tahun. Di belakangnya, Liu Ling juga tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tidak sampai saat ini dia menyadari betapa besar celah yang ada antara dia dan Xiao Yan. Setiap kali dia berpikir bahwa pihak lain telah mencapai batasnya, sudut gunung es lainnya akan muncul, menyebabkan Liu Ling tidak dapat mengejar bahkan jika dia mau. Suasana argumentatif di lapangan terbuka berlangsung beberapa saat. Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Yunleng. Dia tampaknya juga mengerti bahwa orang tua ini bertekad untuk tidak membiarkannya pergi hari ini. Pada saat itu, ketidaksabaran muncul di dalam hatinya. Dia menyikat lengan bajunya dan dengan dingin tertawa, "Tetua Yunleng, saya tidak ingin menyia-nyiakan nafas saya dengan Anda. Jika Anda tidak memiliki bukti yang meyakinkan, akan lebih baik jika Anda tidak menuduh orang lain secara sembarangan. Meskipun Mystic Cloud Sect sangat kuat, tidak akan terlalu bagus jika reputasi seperti itu menyebar. Apalagi kakiku adalah bagian dari tubuhku sendiri. Anda tidak berhak memutuskan apakah saya akan pergi atau tinggal." Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan berbalik dan mengambil langkah menuruni tangga batu itu. "Maaf, sebelum kita menyelidiki sepenuhnya siapa yang membunuh Mo Cheng, Tuan Xiao Yan mungkin harus tinggal sementara di Mystic Cloud Sect untuk jangka waktu tertentu." Yunleng melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Unit penegakan hukum, hentikan dia." Saat teriakan Yunleng jatuh, sekitar 10 ditambah sosok berjubah putih tiba-tiba bergegas keluar dari hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte. Doki melonjak dengan liar. Saat tubuh mereka bergerak, mereka langsung mengepung Xiao Yan di antara mereka. Tanpa mengatakan omong kosong, beberapa anggota dari unit penegakan hukum Mystic Cloud Sekte yang berwajah dingin membalik tangan mereka. Pedang panjang menyala. Dengan ayunan pedang panjang mereka, 10 lebih bayangan pedang mengelilingi Xiao Yan. Unit penegakan hukum dari Mystic Cloud Sect dibentuk dari antara para murid dengan kemampuan paling luar biasa, dipilih langsung oleh para sesepuh sekte. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka akan dapat peringkat di antara yang teratas dalam Mystic Cloud Sect. Apalagi mereka berkoordinasi dengan sangat baik. Biasanya ketika 10 plus dari mereka menyerang bersama, bahkan beberapa lawan yang kekuatannya melebihi kekuatan mereka akan kesulitan menghentikan mereka. Kali ini, 10 lebih murid unit penegakan hukum yang telah bertindak melawan Xiao Yan jelas berada di kelas Do Si berdasarkan jubah Doki yang menutupi tubuh mereka. Ekspresi Xiao Yan dingin saat dia menatap bayangan pedang terus-menerus yang menyerang dari segala arah. Dia menjerit dingin dan telapak tangannya tiba-tiba meraih gagang penguasa dari bahunya. Dengan lambaian tangannya, penguasa suan berat yang besar itu meninggalkan punggungnya. Kakinya dengan lembut menginjak tanah dan tubuhnya segera menjadi seperti giroskop karena langsung berputar dengan kecepatan tinggi. Penguasa besar berwarna hitam membawa kekuatan yang kuat yang menyebar dari tempat dia berdiri. Dentang, dentang, dentang. Saat angin sepoi-sepoi bersiul, banyak suara jelas dari benturan logam berulang kali dipancarkan dari tempat di mana sosok manusia bersentuhan. Bang! Mengikuti suara teredam lembut ini, 10 lebih sosok tiba-tiba keluar dari tempat di mana pukulan dipertukarkan. Kaki mereka diseret di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum mereka perlahan-lahan berhenti. Ketika mereka menundukkan kepala dan menatap pedang panjang mereka yang patah, ekspresi anggota murid unit penegakan hukum berubah.
Orang ini benar-benar tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan Yanran CGA. CGA, merujuk pada wanita senior sekte atau yang berbagi guru yang sama. Dalam satu pukulan, Xiaoyan mengusir lebih dari 10 murid dari unit penegakan hukum. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Yunleng. Apa yang Anda maksud dengan melakukan ini, Tetua Yunleng? Tuan Xiaoyan, sebelum kecurigaan kami terhadap Anda dihapus, saya khawatir Anda tidak dapat meninggalkan sekte awan berkabut. Oleh karena itu, mohon patuhi saya yang lama dan tetaplah di Mystic Cloud Sect untuk jangka waktu tertentu. Setelah pemimpin sekte kembali, kami akan menyelidiki masalah ini dengan lebih detail, kata Yunleng samar. Mata Xiaoyan menyipit. Rasa dingin melintas di pupil matanya. Tatapannya menyapu tanah terbuka dan segera berhenti di tubuh Yunleng. Tangan yang dia gunakan untuk memegang gagang penggaris sedikit menegang. Dia kemudian menghela nafas panjang dan tubuhnya juga mulai berangsur-angsur rileks. Merasakan tubuh Xiaoyan rileks, Yunleng juga diam-diam menghela nafas lega. Sama seperti dia berpikir bahwa Xiaoyan bermaksud untuk menyerah melawan, namun, yang terakhir tiba-tiba turun dari tanah. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah luar alun-alun. Hentikan dia! Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba menyebabkan wajah Yunleng menjadi dingin saat dia berteriak dengan tegas. Saat tangisan Yunleng jatuh, Geye di samping sebenarnya yang pertama mengambil tindakan. Doki dengan keras melonjak keluar dari tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya segera menjadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dalam sekejap, dia melintasi lebih dari setengah panjang persegi itu. Tangannya yang keriput tergulung dan beberapa hembusan angin bertiup kencang. Saat angin terjalin, itu benar-benar mengunci Xiaoyan. Tindakan cepat dan tepat semacam ini benar-benar layak menjadi orang yang kuat dari kelas Dowling. Angin deras dan tajam yang datang dari belakangnya menyebabkan Xiaoyan mengerutkan alisnya. Penguasa suan berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah. Tubuhnya, yang maju ke depan, berhenti. Menekuk lututnya, Xiaoyan segera melesat ke langit. Sayap awan ungu muncul dengan bahunya yang gemetar. Tanpa ragu-ragu, dia mengepakkan sepasang sayap dan dengan liar melesat keluar dari Mystic Cloud Mountain. Xiaoyan, kamu akan tinggal di belakang. Saat dia menatap Xiaoyan yang sedang menyerbu ke langit, Yunleng menjerit keras. Dia melambaikan tangannya dan tubuh tiga tetua jubah putih, yang tertua di platform batu, bergetar. Mereka benar-benar menghilang perlahan. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah dalam formasi segitiga, benar-benar menghalangi jalan mundur Xiaoyan. Tiga ki bergelombang membanjiri dari tiga tubuh dan kekuatan penekan mereka yang kuat terkunci dengan kuat ke Xiaoyan. Di langit, sayap doki di punggung tiga tetua berjubah putih perlahan mengepak. Karena doki yang sangat besar tumpah, mereka benar-benar menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Tiga doang. Kekuatan Mystic Cloud Sekte memang menakutkan. Saat dia menatap sayap doki di punggung tiga pria tua berjubah putih, ekspresi Xiaoyan segera menjadi sedikit jelek. Xiaoyan, jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu terburu-buru pergi? Yunleng mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Tiba-tiba, tatapannya melirik ke arah orang-orang yang berkumpul di pepohonan besar. Dengan suara yang dalam, dia berkata, semua orang, melihat tindakan Xiaoyan, sepertinya Xiaoyan benar-benar terlibat dengan kematian Mo Cheng. Oleh karena itu, sebelum pemimpin sekte kembali, kami tidak bisa membiarkan dia pergi. Masalah ini cukup serius dan saya mohon kepada Anda semua atas pengertian Anda. Petik 2. Kata-kata Yunleng yang membawa sedikit ketegasan yang menyebabkan Fama dan yang lainnya mengernyitkan alis. Mereka saling memandang dan memutuskan untuk melihat situasi sementara. Melihat tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka, Yunleng juga menghela nafas lega. Tatapannya sekali lagi beralih ke Xiaoyan. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan hendak memberi perintah untuk menangkap Xiaoyan.
Tetua pertama, apakah ada kesalahpahaman tentang masalah ini? Saya telah bertukar pukulan dengannya sebelumnya. Jika dia benar-benar orang yang membunuh Mo Cheng, dia tidak akan mengalami pertempuran yang begitu sulit denganku. Sebelum Yun Leng memberi perintah, Nalan Yanran ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa lagi menahan untuk membuka mulut untuk berbicara. Yanran, untuk sementara Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Tidak peduli apa, setidaknya aku harus menahannya sampai pemimpin sekte kembali. Jika saya benar-benar telah menganiaya dia ketika saatnya tiba, saya, Yun Leng, akan meminta maaf kepadanya. Yun Leng melambaikan tangannya. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan di udara saat dia melambaikan telapak tangannya ke bawah. Tangkap dia. Saat suara Yun Leng jatuh, kehadiran mengesankan dari 3 pria tua berjubah putih yang berada di depan Xiao Yan melonjak tiba-tiba. Tekanan kekuatan agung itu seperti badai yang akan segera terjadi yang menutupi seluruh alun-alun. Pertempuran besar sudah dekat. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.